Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan house tour sebuah rumah dengan lebarnya itu cuma 4 meteran, tapi panjang ke belakangnya 23 meter. Dan dibangun 4 lantai, ini sangat inspiratif. Yuk, kita lihat rumah yang satu ini. Oke, jadi ini adalah salah satu episode unique stay kita yang di Serpong nih, nggak jauh-jauh ya. Ini kita menemukan satu rumah yang disewakan di Airbnb dan menarik. Ketika kita pas lihat fotonya pertama kali itu menarik, dan pas datang ke sini ternyata sesuai ekspektasi. Jadi ini sebenarnya ada dua rumah yang kembar. Rumah yang sebelah sini sama rumah yang sebelah sini dibikin kembar, sama-sama 4 lantai, sama-sama lebarnya 4 meteran. Ownernya pun sama. Makanya kalau kita lihat dari yang paling atasnya, dari drone atapnya itu sebenarnya dia satu nih. Cuma kepisah, yang satu buangannya ke sini, yang satu buangannya ke sini. Dan dari depan emang rumah ini tuh kesannya industrial gitu ya. Ala-ala industrial dengan padu padan warna dominasinya tuh abu-abu. Ada yang terang, ada yang gelap. Dan itu akan kita temukan sampai kita masuk ke dalam rumahnya. Oke. Dan rumah ini seperti yang ku bilang di awal, dia kan lebarnya 4 meter, panjang ke belakangnya 23 meter. Kita totalin luas tanahnya yang sini doang sekitar 97-an meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi dan ada kolam renangnya. Ini gokil sih, ini cukup menarik. Oke, kalau yang bagian lantai satunya ini simpel aja ya, langsung area untuk carportnya. Bahkan ini cukup untuk 2 mobil. Ini sebenarnya mobil kita masih bisa dimundurin lagi, jadi ada satu mobil yang di depannya situ juga bisa, dan masih ada space juga buat kendaraan sepeda motor di sini. Kenapa bisa begitu? Karena memang lahannya panjang sekali ya, makanya sampai 2 mobil pun cukup. Sekarang kita lanjut. Nah, salah satu keistimewaan sih kalau menurutku dari si rumah ini, rumah Airbnb ini tuh dari lokasinya. Ini di BSD-nya, ini daerah Serpong, deket sama AIS BSD, paling cuma 5 menit udah nyampe AIS BSD. Ke BSD yang baru tuh juga deket banget lah dari sini. Nah, sebelum kita masuk di sini juga udah disiapin tempat untuk penyimpanan nih sama dia nih. Tuh, ini sebenarnya kalaupun nggak dijadiin disewakan, ini kalau jadiin rumah beneran juga cukup inspiratif karena setiap space-nya bener-bener dimanfaatkan secara optimal. Ini kan di space di bawah tangga nih, karena nanti kita ke atasnya lewat situ. Oke, nah ini dia pintu masuknya, sengaja ditaruh di pojokan sini. Dan tara, sudah ada Miftah menunggu. Selamat datang di rumahku. Oke, jadi di lantai satu ini selain dari carport yang cukup untuk 2 mobil, ketemu apa aja? Di sini sebenarnya service area. Jadi peruntukannya di sini ada gudang. Ini tidak hanya sekedar gudang, ini beneran untuk area laundry, Iya, cuci bener. jemur, ada kamar untuk ART-nya, ada dapur kotornya, ada untuk ini beberapa kamar lainnya, ruang-ruang untuk gudang juga sih ya, untuk penyimpanan. Di sini juga ada nyimpan area alat-alat bebersih. Ada ini juga buat bersihin kolam. Jadi memang diumpetin aja di sini. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita geser ke sini. Di sini dia pakai pintu geser dan ada satu kamar mandi buat di bawah. Tuh, lengkap ya semuanya. Jadi dari ujung, bentar, maaf Bang, saya mau masuk dulu ya. Jadi ini kalau masuk seperti ini layoutnya. Di sini ketemu sama toilet duduk, terus di tengah-tengah ada wastafel, dia pemisah antara area kering dan area basahnya. Nah, sampai dalam sini pun kita juga masih pakai sepatu karena emang di sini masih area foyer lah ya istilahnya ya. Benar. Jadi di sini buat ngelepas sepatunya sih. Dan yang cukup menarik sebenarnya material-material yang dipilih ya. Nah, ini aku juga mau langsung, kan temboknya pasti langsung kelihatan. Tapi kita bahasnya di atas biar nggak di sini-sini terus. Let's go, Yuk, kita ke atas. Lantai 2. Oke. Jadi ini untuk tangganya menuju ke lantai 2. Nah, tangga yang di sini tuh cukup berbeda loh kalau sama tangga-tangga di atasnya. Yap, Kalau yang ini ini kan kelihatan ya floating gitu Floating kan. dari plat besi aja. Kalau yang bawah sini dari cor-coran, jadi solid ya. Karena emang ya untuk membedakan aja sih. Tuh. Untuk lebarnya juga cukup lah ya, ini sekitar 1 meteran. Jadi lalu lalang 2 orang pun masih bisa. 90 1 meter ya? Ini berapa nih? Ini 80. 90 ya? 90. Oke, Tapi yang 90 bener. ternyata. 90. Oke, 90 cm guys, maaf. Bener kan? Saya emang pandai untuk menghitung ya. Oke. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya, di mana di sini dijadikan area komunal. Living, dining, kitchen ya. Jadi area komunalnya tuh bener-bener dari ujung sini sampai ujung sana nanti. Dan ini tuh bener luas banget sih. Walaupun tadi kamu mungkin udah mention luas tanahnya ya. Cuma 97,5 meter persegi, tapi karena dibikin 4 lantai,
Jadi area lantai 2-nya ini bener-bener full. Luas. Jadi buat area komunal. Tidak terkesan sempit walaupun lebarnya cuma 4 meter. Tapi emang panjang 23 meter. Dan pas masuk di atas sini pun rumah itu terang loh. Terang. Karena kalau ini kan pasti udah kelihatan ya. Cuman dia nggak cuma dari sini doang, dari belakang sana juga full, ada bukaan yang besar, bahkan dari atas juga. Jadi areanya terang. Dan kenapa terang? Karena memang ini rumahnya tuh hadap timur. Timur yang sebelah sana tuh timur tuh. Makanya pas ketika pagi-pagi kita buka sini jadinya terang sekali. Oke, kita juga udah nginep di sini selama semalam. Nanti akan kita kasih testimoninya seperti apa. Ini yang paling menarik juga dari lantai 2-nya, ada pohon pule. Jadi di tengah-tengah dia ceritanya ada inner court-nya gitu. Nah dibikin ada bukaan jadi nggak masif untuk ruang tertutup. Dan sebenarnya ini buat void juga ke atas. Ke atas. Bener-bener ada bukanya tuh di atas, dikasih ini aja tutupan biar nggak terlalu atas. terik. Jadi lega juga gitu areanya ya. Nih aku menurutku ini salah satu yang paling inspiratif karena kan hijau-hijau tetap bisa tumbuh di sini. Iya. Bahkan pule pun bisa tumbuh tuh di atas sana dan dikasih pegangan dari besi kayak gitu. Karena masih bisa masuk sih cahaya mataharinya. Dan air hujan juga bisa masuk. Ya. Oke, nah kita lanjut ke sini. Sebenarnya sedikit ada kayak pemisah ya tadi itu yang taman tengahnya kan ke area sini, tapi pemisahnya bukan dinding ya. Nah ini tuh area makan dan dapurnya jadi satu di sini. Dapurnya pun bener-bener panjang ini. Mungkin ada kali 4 meteran, makanya Satu garis ya. Satu segaris saja 4 meteran, makanya semua appliances-nya cukup dari kulkas, kompornya juga yang lumayan lebar, cooker, hood sink, area prep-nya luas, terus kemudian di sini masih ada tempat dispenser, microwave dan lain sebagainya. Ini juga masih ada di space kayak gini kan. Komplit sih. Nah, untuk ruang makannya juga enak ya, karena kan bersebelahan persis sama dapur. Jadi kalau misalnya emang kita nginep lama di sini, masak-masak gitu kan, dengan tadi udah lengkap sekali juga peralatannya, ini bisa langsung di apa namanya? Siapin Disediapin makan di sini. Dan ini bisa untuk berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 6 mungkin ya. Yap. Dan yang aku suka, ini perpaduan warnanya tuh bagus ya. Maksudnya kan warnanya abu-abu. Dari tadi emang paletnya tuh netral dulu nih bangunannya. Pas diisi sama interior, dia padu-padain sama semua tema-tema warna kekayuan. Dan ada kontras-kontrasnya dikit. Sehingga pas masuk tuh, wih, terasa Tapi dia lebih kayak emang semi-industrial juga Semi-industrial. ya di sini tuh temanya. Dan yang tadi kita belum bahas ini, si finishing dindingnya. Ini dindingnya itu tadinya kita kira, wah ini acian halus aja ya terus di coating. Enggak. Sepertinya ini adalah Cat motif. cat motif. Jadi pas kulihat, oh ini permukaannya halus Ini sekali. kita sih nebaknya emang ini ya, cat sih ya. Cuman kalau misalnya kita salah mungkin ownernya nonton. Ya mohon Nanti silakan maaf. dikoreksi Iya. aja di komentar di bawah. Tapi bagus padu padannya. Tuh, yang atasnya gypsumnya tetap dibikin warna putih. Kayak asik aja gitu melihatnya. Asik aja gitu. Silakan bagian kolam Sebenarnya yang renang. paling asik juga itu peletakan meja makannya tuh pas banget di sini menurutku. Karena di sini kan langsung area outdoor ya. Dan ini tuh dia pakainya sliding door juga yang kacanya besar-besar. Jadi kalaupun ditutup juga sebenarnya kelihatan sih area luarnya. Nah, karena ini lagi dibuka jadi kelihatannya menyatu indoor outdoornya gitu. Dan kalau misalnya tadi lagi makan di situ tuh kedengaran gitu gemericik air kolamnya. Nah, di sini kita bisa juga sambil menikmati kolam jadi berenang sambil ngobrol, ambil di sini nih, piknik. Bisa juga tuh asik. Nah, ini juga kalau misalnya kalian lihat ke atas, dia itu nggak full tertutup ya atasnya. Jadi yang bagian sini emang ada atapnya, tapi yang sini emang dibiarkan terbuka. Gitu. Jadi ini tuh kolam renangnya pilih mau indoor atau outdoor. Indoor di sana, outdoor di sini. Atau outdoor yang paling gede di situ. Nah, itu ada itu Danau. Tuh. Bener. Jadi asik sih. Enak sih. Soalnya lahan lebar 4 meter bisa ada kolam renang loh Iya. segini. Oke banget dong. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke atas. Oke. Cuman emang tangganya sedikit lebih menyempit, sekitar 80 cm. Tapi masih tetap nyaman untuk naik turun. Dan yang bikin bagus juga railingnya dia pakai besi holo kayak gini 4x4 kan. Ditarik dari atas sampai bawah sini. Jadi ini juga kan nggak tertutup, tangganya juga. Jadi emang udara pun mengalir juga sih Dan sebenarnya. tidak terkesan sempit ya. Iya, nggak tertutup ke semua karena ya. Nah, pas sampai lantai 3 ini, kita juga kayak ketemu outdoor areanya ya. Outdoor lagi, kita bisa memegang daun pule di sini. Kalau di bawah kan nggak Di bisa. sini nih benar. Jadi kalau misalnya dibikin full aja mungkin beda ya kesannya. Beda feel-nya pasti. Nggak akan ngalir, nggak akan bersirkulasi udaranya.
Dan di lantai 3 ini sebenarnya adalah area untuk istirahat. Ada kamar-kamar di sebelah sini sama sebelah sana. Silahkan kamu kamar sebelah timur dulu. Oke, kita kamar sebelah sini. Di sini ada satu kamar tidur. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian lihat tuh kamar tidurnya semuanya luas, teman-teman. Jadi untuk kamar tidur di sini, pas masuk aja nih lihat ada area kosong kan sebesar ini di sini. Ini bisa buat sholat ya, mungkin di situ. Terus geser sedikit, itu ada kasur. Tapi kalau misalnya ngeliat ke sini, ini ada pintu. Bentar, aku nyalain dulu lampunya. Ini menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya itu juga sebenarnya simpel untuk pemilihan materialnya. Dia lantainya, dindingnya semua pakai HT yang abu-abu warnanya. Terus di sisi situ di atas juga ada jendelanya, jadi biar nggak lembab ya. Gitu. Nah, di sini ada kasurnya. Ini kasurnya ukurannya 160 ya. Tapi bedside table-nya kenapa cuma di sini doang ya? Kasihan. Di situ juga ada karena di situ masih luas sih areanya. Iya. Tapi di sini juga ada satu cermin yang besar dan ada jendela juga. Oh, kalau yang sini jendela, kalau yang tadi lantai 2 sebenarnya ada balkonnya ya. Iya. Bisa kita keluar, kalau yang sini enggak. Ini jendela. Tapi bener-bener deh, rumah ngadep ke timur, kalau pagi emang cukup silau ya. Cuman sehat jadinya mataharinya. Makanya dia nambahin second skin tuh dari fasadnya tuh kan. Yang jadi aksen juga pas kita Biar nggak lihat langsung dari luar. tembus juga ya. Yap. Nah di sebelah sini kalau kalian ngelihat dia kayak ada built-in gitu, built-in lemari sama mejanya ini jadi satu. Di sini mungkin bisa buat laptopan, bisa buat make up. Dan di sini full loh sampai atas, dibikin full sampai atas dan dibuat kaca sih jadi kelihatan, kelihatan dari luar. Warnanya juga abu-abu. Di sini juga masih ada satu tambahan jendela, tuh yang bisa dibuka. Karena kalau yang tadi itu kan nggak bisa dibuka. Oke. Nah ini juga kita kembali ke lorong yang tadi. Ini sebelum masuk ke kamar, di sini juga ada space untuk berkontemplasi. Kalau mau sambil santai, situ bisa. Kok ada colokannya tapi ya? Iya, kalau mau sambil laptopan juga Oh, sih. kasih bean bag enak kali ya? Iya, benar. Nah, pas ketika kita masuk ke kamar, sebenarnya semua pintu di kamar-kamarnya itu pintunya setinggi plafonnya. Ini kurang lebih sekitar 3 meteran. Jadi terkesannya masif. Ini pintu engineering aja, solid engineering di finishing HPL. Cakep. Untuk luasan kamar kurang lebih mirip, cuman layoutnya aja yang sedikit berbeda. Ini lemarinya ditaruh di sini semua. Juga ada LED lightingnya, jadi nggak yang sekedar bikin lemari buat Airbnb, nggak. Ini beneran dibikin rapi. Terus di sini yang bikin beda adalah view-nya. Kita bisa melihat ke belakang tadi. Iya. Ke View-nya danau. lebih bagus ini ya. Ini kalau danaunya lebih dipercantik lagi, wah lebih keren sih ini. Dan tetap ini juga ada balkon yang bagian belakangnya, jadi kalau kita mau nongkrong di luar juga bisa. Ini bisa dibuka ya? Bisa, sebelah sana. Oh. Tapi kan kita pakai AC, jadi kita jarang buka sih jadinya. Oh iya. Kak. Tapi anginnya langsung masuk loh. Terus kalau mau tes keberanian sebenarnya bisa juga kan buka pintu, situ kolam. Nggak, jangan ngajarin. Jangan teman-teman. Tidak boleh adegan, tidak boleh ditiru. Nggak boleh kasih inspirasi kayak gitu. Terus ini kasurnya lebar 160 juga, ada bedside table kanan kiri. Untuk kamar mandinya, oke. Ini kamar mandinya cukup besar ya. Seperti apa kamar mandinya? Ya ini pas masuk layoutnya juga enak sih. Jadi langsung kepisah nih antara area kering dan basahnya di ujung situ. Udah sih, simpel aja dan situ sebenarnya tuh ada jendela. Oke. Tada! Ini jadi konsepnya seperti apa ya? Jadi sebenarnya tuh aku juga agak bingung sih kenapa jendelanya ada di sini. Dan besar. Pada akhirnya ditutup kan? Iya. Karena di area sini ternyata langsung kamar mandi. Iya. Nggak ngerti mungkin ada miss ya pas bikin layoutnya. Mungkin ini pas bikin layout kebayang honeymoon ya? Kebayang apa? Honeymoon. Tapi enggak sih. Masa dari luar? Ya kan satu rumah buat sendiri. Enggak dong. Kalau honeymoon itu Emang kamu kacanya nggak- di tengah-tengah. Kita kalau honeymoon nggak serumah buat sendiri gitu? Enggak. Tetap enggak. Aku tidak bisa menerima itu. Oke, sekarang kita akan ke atas, ke lantai 4. Kita lihat ada apa di atas. Oke, sekarang kita udah sampai di lantai 4. Dan ini adalah lantai terakhir dari rumah ini. Ini di lantai 4-nya, simpel aja. Ada satu kamar yang layoutnya kurang lebih mirip dengan yang di lantai 3. Sama kalau kita dari sini baru bisa melihat keseluruhan view dari atas sampai bener-bener ke bawah. Ternyata tinggi juga ya Ini kita ini ya. manggil yang di bawah juga masih bisa loh. Bisa. Oman. Oman, gimana sama si... Tuh, bisa kan? Oman denger. Gimana mas sama si ini? Sama si... Si Anu. Ah. Biasanya Oman ini lagi mencari jodoh ya guys.
pujangga cinta di kantor kita. Oke, nanti akan kita sertakan fotonya di sini beserta nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kesepian juga bisa menghubungi pria ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang bagian atas baru kelihatan lebih jelas ya seperti apa sih bagian atapnya nih. Di sini ada rangka besinya, terus ada penutupnya itu dari polikarbonat sepertinya. Dan yang bagian atasnya ditutup sama paranet, jadi nggak terlalu silau sampai ke bawah. Menurutku ini cara yang smart. Yap. Dia tuh sebenarnya simple kan, tapi smart gitu loh. Yap. Karena kan nggak perlu kayak mikirin gimana ya caranya nih biar bisa kebuka tapi ketutup. Ya udah pakai paranet aja gitu. Kita lihat sebentar yuk di kamarnya seperti apa. Jujur aku baru ini masuknya. Karena ini kamar Oman. Iya, ini dari kemarin kamar Oman. Oh, Mirip oke. ya. Mirip sekali dengan yang di lantai 3. Layoutnya pun juga sama. Seperti ini. Ada bukaan di sana, di sana. Wow. Oke, ini untuk lemarinya. Terus yang sebelah sininya untuk kamar mandinya. Ternyata ukurannya yang kamar mandi tidak seluas yang di kamar masternya yang menghadap danau itu ya. Oke, cuman overall menurutku ini oke sih. Paling kalau testimoni selama kita nginep di sini teman-teman, yang agak repot tuh kalau kita lagi santai di area lantai 2, di area komunal. Kalau kita mau ke toilet apa segala macam Nggak kita ada, harus turun. harus turun atau naik. Sebenarnya sisi plusnya jadi lebih sehat karena kita harus naik turun. Sisi minusnya ya buat yang males-males ya olahraga dikit. Nah sebenarnya ini nih satu di lantai 4 ini. Mungkin karena kamarnya udah 3, ya udah dibikin rooftop aja deh di sini. Tapi rooftopnya juga bagus loh. Ini subur banget nih. Tanamannya, ini namanya tanaman apa ya? Waduh, aku nggak hafal nih kalau yang gini nih. Bagus juga nih dibuat kayak gini. Ini bener-bener rindang, tanamannya ijo-ijo, terus di-maintain dengan baik ya. Walaupun mungkin ada yang udah agak kepanjangan karena itu bromelainya jadi nggak kelihatan ya bromelia giantnya. Tapi masih oke sekali. Untuk bawahnya juga divariasi ya, nih ada yang pakai deck, ada yang pakai batu-batu. BTW panas ternyata. Nah, di sini aku nggak panas. Iya, kamu pakai kaos kaki ya? Di sini view-nya bagus sih, dapat view danau. Tuh. Jadi asik, anginnya juga dapat. Nongkrong di sini asik sih. Nah, tapi kelihatan juga tuh yang sebelah kan rumahnya kembar ya. Kayaknya sama tuh sama persis tuh. Di Yap. Airbnb kita lihat soalnya sama. Sama. Oke. Oke, selesai sudah house tour-nya. Tadi kita udah juga kasih sedikit testimoni. Kita tambahin lagi. Selama nginep di sini seperti apa? Asik sih. Asik sih ya. Overall nyaman. Ini bahkan kalau teman-teman mau long stay di sini juga bisa. Tapi berapa lama ya? Mungkin ada maksimalnya biasanya. Ya mungkin ya. Langsung aja cek aja deh. Karena emang berasa seperti di rumah sendiri sih sebenarnya Iya, tuh. benar-benar. Bahkan yang di unit, Apalagi jagat ya. nah, yang di unit sebelahnya ini kemarin pas kita ngecek sebelum booking yang ini itu udah ke booking sampai long weekend. Iya, kayaknya berderet gitu. Mungkin salah satu yang ramai juga kali ya ini. Yap, salah Kalian satu bisa yang rame. mencobanya juga di sini. Ini sih bisa buat beramean emang, tapi maksimal 6 orang atau boleh lebih? Teman-teman cek langsung aja sama tanyain hostnya. Kalau tambahan sih paling ke untuk Hal-hal entertainment. kecil aja sih. Ya. Hal kecil. Seperti mungkin. contoh entertainment kan memang nggak ada alat karaoke gitu-gitu ya, mungkin untuk menjaga ya biar nggak terlalu berisik karena ini kan area perumahan. Terus dispenser sabun mungkin hal yang kecil ya, cuman kan jadi nggak bisa dipakai kalau nggak dibuka tutupnya. Untungnya kita selalu ngebawa itu sendiri gitu, jadi aman. Sama TV mungkin maaf Bapak owner, TV-nya udah agak garis-garis bagian bawahnya mungkin ntar bisa dicek, tapi overall masih bisa dipakai. Itu sih paling hal-hal kecil lainnya. Kalau yang lainnya aman. Aman. Overall experience stay-nya bintang Asik. 0 sampai 5, Bintang 4. 4,5. Oke. Thank you. Semoga menginspirasi. Silakan teman-teman langsung nyobain di sini. Dadah. Nya itu tadinya kita kira wah ini acian halus aja ya terus di coating, enggak. Sepertinya ini adalah Mau minum dulu. Hah? Mau minum dulu.